Tuh, keju. Ya Allah. Gue tahu dia begitu kenapa? Ngikutin Endo Trade. Endo Trade. Kas. Konten apa sih? Jadi kebetulan kita habis Kuliner ya, berburu kuliner. Ini Ini apa sih? Tadi gue lupa namanya. Oh, kue pancong ini. Pancong lumer ya. Ya, kue pancong lumer. Ini tadi kita kita beli di daerah jembatan besi. ya, daerah City, dan packagingnya anjing sih menurut kita sih. Tapi Ini proper sih, lihat dong. proper banget. Tapi yang menurut gue wajar, ya jajanan pinggiran. Tapi Cuman pertama, styrofoamnya itu bener 100 styrofoam anjing. ini sabar. brandnya bagus ya. Ini bukan konten review makanan, tidak review makanan sebenarnya kita. Iya. Cuma kita mau sambil makan aja. Sambil makan aja biar makin good. Ya ampun ya Allah. Ini kenapa sih dia? Nah, Ya oke. bahan bakunya kurang. Anjing. Coba dulu. Kita nggak boleh ngejudge. Nggak boleh. Oh, di bawahnya ada. Coba mohon maaf, ini kan styrofoamnya begini. Ini styrofoam di bawahnya ini buat apa Oh, sih iya. ininya gitu loh? Tetap kena gitu ya. Tapi ini emang menurut gue sih, Ini lumer banget anjir no. Nah, ini coklat keju ya. Oh lu coklat keju. Ini cobain ini deh. Bentar. Ini enak. Dia pakai selayang kayak Ovaltine. Ya, gua tadi pesan Choco Crunchy. Kamu enggak Ovaltine ya. Enggak, ini ada kok, gua tahu mereknya. Oke loh. Oh, oke. Kan? Ya ini 15.000 atau yang mana 15.000 gue lupa. Pokoknya 8 sampai 15.000. Nah, Lagi nongkrong. tapi oke, cuma karena ini agak dingin sih. Tadi terakhir kita udah agak nyantai dulu ya. Jadi kalau tadi pas lumer mungkin lebih enak lagi sih menurut gua. Gue lagi makan gini jadi inget sesuatu. Oh. Kan kita lagi nongkrong gitu ya, vibes-nya gitu sampai nyemil. Gue jadi kepikiran bagaimana rasanya kalau makan kue pancong ini di tempat hotel mewah gitu. Si anjing bener. Jadi kue pancong makannya di hotel mewah biar aura orangnya gue dapet. Awalnya gue tidak berpikir untuk bahas itu. Tapi setelah awalnya gue mikir ya udah kita makan aja. Terus si Anjay ini bahas 80.000 itu lagi. Tapi menurut gue itu Tuh 80.000 kue pancong 80.000. iya, kue pancong 80.000. Cuman 80.000 itu menurut gue yang si Timothy Ronald itu menurut gue udah lewat lah. Cuman yang belakangan apa ya, menurut gue sebenarnya yang lebih ke arah ya semua orang udah lewat lah di FYP mereka. Benar-benar udah lewat. Tapi menurut gue yang gue lebih curious adalah terakhir bukan kopi 80.000. Tapi kenapa ya kopi 80.000 itu kan karena ada orang luar juga yang bikin. Nah, ada orang luar yang bikin dan dia pun sebenarnya nggak tahu ini blunder apa nggak, cuma dia bilang itu cara marketing atau tim marketing dia yang begini-gini itu yang gue sempat lihat. Gue tahu. Iya, gue sempat lihat begitu. Nah, ini gue juga mikir kayak ya orang ya udahlah, kalau lu emang udah ada salah ngomong atau mau bikin cerita yang Gak usah ngeles. Iya. Itu menurut gue suatu ngeles malah jadi. Iya. Karena itu bener-bener persis banget gitu loh. Betul. Sama si konten yang bule itu menurut gue. Jadi kalau udah blunder ya menurut gue ya udah akuin aja. Nggak usah ngeles, anjir. Nah, tapi yang lebih gue ini lagi, belakangan masih orang pada bahas soal dia tentang mindset yang sukses lah. Kayak gimana tuh? Yang kayak kan kita udah nonton tadi. Oh iya. Kayak kita udah nonton tadi. So goblok gak makan gini. Iya, tapi enak sih. Enak. Cuma karena udah agak dingin aja, cuman oke lah. Jadi kalau tadi angkat-angkat enak sih. Kalau tadi angkat-angkat itu makin lumer berasanya. Cuma Cuma kalau kita makan kayak gini bisa dapat vibes orang kaya gak? Atau kita bisa tahu gak cara kerjanya orang kaya kalau udah makan kue pancong lumer ini? Menurut lo? kue pancong. Betul, armrest lah. Nah, enggak, kita kan bisa dapat vibe kayak gitu ya. Ini keju mozzarella aja. Tuh, keju. Ya Allah. Itu toppingnya lagi, ini satu topping. Sayang. Ini 18.000, 15.000. Enggak nyampe 18.000 aja. Oh iya, 18.000. Iya, enggak usah dulu nah. Kita belum sanggup kopi 80.000. Jadi ini jangan sampai. Jadi lu udah coba ini. Ini oke nih, yang ini. So far menurut gua semuanya oke sih. Oke nih. Harganya juga masuk sih menurut gua. Iya. Worth it. Karena nggak nyampe 80.000 jadi so far masih oke. Tapi oke, balik lagi ke si Timothy Ronald.
Dino. Menurut gue orang-orang kenapa masih pada bahas dia yang sampai pada nge-stitch itu, gue banyak yang tadi kita kita udah review lah. Iya. Itu bener-bener kayak banyak yang nge-stitch, entah dari orang kaya, entah dari mana. Banyak yang nge-stitch, dan itu menurut gue adalah kayak mengenai mindset, yang omongan dia yang arogan, segala macam, otak isi sampah segala macam dan lain sebagainya, yang dia ngerasa dia pengen ngubah mindset orang di Indonesia untuk kunci sukses dia, cara gimana dia bisa achieve itu. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin kayak begitu sih, menurut gua jarang banget orang yang benar-benar cerita kisah sejujurnya. Walaupun memang menurut gue sih ada lah orang yang cerita kisah jujur tuh ada, maksudnya ada. Cuman si Timothy ini benar-benar masih umur 23 tahun. 23 tahun. Dengan apa yang kan gue follow dia, gue sering dengar liatin video dia juga. Itu dia yang kayak ada mobil, McLaren segala macam, jam tangan segala macam gitu. Oke, kalau gue lihat orang-orang kenapa omongin dia, karena ini versi gue ya. Ada versi lu. Anjir itu gimana? Nah, orang ngelihat dia kurang suka dari cara dia menyampaikan. Versi gue, kan yang tadi kita udah nonton. Itu versi gue kenapa orang kurang serap dari cara penyampaian si Timothy itu. Karena penyampaiannya kesannya masih kayak gimana ya? Kayak menurut yang gue lihat, ya gue pun masih muda, gue masih 20. Cuman ya nggak semua orang yang masih muda berarti pemikirannya emosinya sama, beda-beda. Kalau gue nggak ngerasa gue lebih dewasa, tapi gue ngelihatnya lebih ini loh. Cara penyampaian dia emang enggak sih. Kayak menggebu-gebu, apalagi dengan nada tinggi hati, kesannya nada sombong, arogan, itu ada. Gue tahu dia begitu kenapa? Ngikutin Andrew Tate. Andrew Tate. Apa sih anjing? Tapi kita manfaatkan kayak Andrew Tate. Kan Andrew Tate tuh kalau ngomong kan menggebu-gebu. Terus kalau dia ingin kan Andrew Tate, R-nya dipindahin ke T. Trader anjing, bangsat. Apa sih? Nah, Oke. Jadi ya, gue sempet anjing. Boleh ntar fotonya. Andrew Tate anjing. Oke, balik lagi. Jadi blon anjing ngomong gini. Sialan, gulanya bikin Gula enak nih buat dessert aja. Tapi emang ini kan jajanan pinggiran, jadi kalian jangan expect tempatnya di kayak Ritz Carlton, Mega Kuningan. Iya, Mega Kuningan 80.000 gitu ya. Kalau menurut gua sih oke. Dari lu kan selain itu lu ada apa lagi? Dari pembawanya dia habis itu ada apa lagi? Yang menurut lu ya? Iya. Ini ngomongnya bukan. Ya, setelah gue mati, selain pembawaannya. Ini bocah dulu, ya gue lebih bocah gue bilang. Iya. Gue lebih bocah gue liat. Ini orang dulu ngomongnya nggak begini, nada ngomongnya. Makin kesini setelah dia ini yang gue matiin ya, karena gue udah follow dia tuh udah dari lama. Gue ikutin story dia dan video-video dia. Gue ngeliat kayak nih orang tuh makin lama gaya ngomongnya tuh kayak lebih apa ya? Udah beda dibanding dulu. Mungkin karena pencapaian dia dengan uang yang dia punya saat ini, dengan mungkin relasi dia jadi ya menurut gue tinggi hati kan bilang. Wajar anak muda punya banyak uang, tinggi hati. Gue setuju. Iya. Tapi enggak semua. Ada mungkin anak muda yang berhasil, cuma dia lebih wise, lebih bijak lah menurut gue masih gitu. Masih ada. Semua tuh, ini kayak ngomongnya anjir, ikutin siapa? Terus dia ada ngomong satu hal yang kayak gini. Apa? Kalau gue boleh satu pekerjaan, gue paling suka sales. Dan itu Andrew Tate anjir. Andrew Tate benar. Andrew Tate pernah gitu. Menurut dia sales, ya mungkin Timothy memang bakal banyak dapat pengalaman di sales. Iya, itu ngomong gitu. Timothy pun memang pernah jadi sales dulunya. Cuman yang sinkron banget itu di situ. Dan kayak ngomong itu bener kayak keras soalnya. Ya semangat itu kayak Andrew Tate. Tapi kan emang kalau nggak salah dia sama partnernya yang Remo tuh kalau nggak salah ada ini kelas itu deh.
Iya, yang waktu pernah bilang loh, kalau mereka itu ada jadi kelasnya sih. Gue nggak tahu ya di berapa kan, cuman uang kelas sih apalah, ya gue nggak ngerti itu si Android ada buka apanya atau buka ini. Pancong anjing. Android trade. Lagi di penjara dia jual kue pancong. Maaf lo pilot. Kalau gue sih jujur ya, yang gue nggak suka itu dari pola pikir dia justru. Dari mindsetnya dia menurut gue, ya seperti biasa lah kita bilang, yang baik kita ambil tapi yang buruk kita ambil. Cuma yang buruknya ini yang gue lebih mendominasi. Kenapa? Kalau yang baiknya ini kayaknya menurut gue itu hal yang umum dibicarakan oleh para motivator. Iya. Contoh kayak harus optimis, kita harus berpikir kalau dia bisa kita bisa, itu udah hal umum. Ya biasanya anak TK baru brojol aja udah bisa ngomong kayak gitu. Jadi Timothy ini menurut gue sendiri ngomong hal-hal basic terkait motivasi. Malah yang menurut gue nggak basic itu adalah cara dia merendahkan pola pikir orang-orang yang di bawah dia, yang mana umurnya di atas dia. Contoh kayak yang tadi kita sempat udah nonton, yang pemikirannya otaknya sih sampah. Itu udah sempat gimana sih? Lu nggak ada bos semprotan. Nggak ada. Lu gitu, lu mengatakan orang yang nggak kayak dia, orang yang nggak kayak Timothy, itu adalah orang-orang yang otaknya isinya sampah. Iya. Yang mana menurut gue pribadi kesuksesan gue seperti itu. Oke, terus kesuksesan itu banyak banget faktornya gitu loh. Latar belakangnya itu banyak banget yang bisa menjadi tumpuhan seseorang dari sukses. Oke. Iya. Semua orang nggak lahir dalam kondisi yang sama seperti Timothy. Lingkungannya pun beda sama Timothy. Iya. Jadi tapi Timothy ini memukul rata seolah mereka semua bisa kayak gue. Bahkan yang Toto kalah sama gue. Dari pembawaan dia ngomong kayak begitu. Dia udah ngomong gini juga kalau yang gue ingat. Gue udah ngerasain pengalaman gue dari 2 kali lipat atau lipat umur gue kalau nggak salah. Gue sempat dengar kayak gitu. Ya tahu salah sih. Ya menurut gue sih itu nggak masuk akal. Karena pengalaman tuh bener-bener sinkron sama waktu. Dia udah pokoknya gini yang gue lihat. Dia udah ngerasain banyak pengalaman yang luar biasa mantap gitu ya. Yang mana nggak mungkin juga dia bilang nggak mungkin dong ya kayak tadi lu bilang di awal bahwa orang-orang yang sukses atau mapan tidak mungkin menceritakan sepenuhnya kisah dia. Karena ini sosial media. Kita tahu sendiri sosial media itu adalah tempat bergimmick. Dan kita tahu tujuannya Timothy adalah menjual kelasnya dia. Walaupun dia bilang, gue nggak ada dapat apa-apa dari sini. Katanya dia ada kelas kok. Kena uang dan lain sebagainya. Nah, jadi menurut gue dari penyampaian dia dan dari mindset dia yang merendahkan dan memukul rata semua orang itu bisa sama kayak dia. Orang-orang yang tinggalnya di daerah kutub. Yang tahunya cuma berburu. Jauh ya, Eskimo, Bor. Dia kan ngomong semua orang itu bisa. Iya. Itu menurut gue nggak fair. Semua orang itu terlahir dengan latar belakang yang berbeda. Iya. Nah, bener. Kayak mengenai kesuksesan itu pengaruh banyak nih. Latar belakang, relasi, peluang. Peluang, relasi, latar belakang, kerja keras, pola pikir. Jadi ambisi kita itu. Jadi kalau gue ngeliat ya, faktor kesuksesan tuh banyak banget, cuman yang emang harus kita penuhi adalah seenggaknya kita bekerja keras dulu. Tindakannya dulu. Nah, oke, menurut gua yang apa yang diomongin Timothy itu ada benernya, cuman yang balik lagi benernya juga ya seenggaknya kita juga tahu hal umum gitu loh. Yang kayak gue setuju lah, kapasitas otak kita itu adalah mau kita seberapa sukses kita, seberapa mungkin secara kita anjing habis. Habis. Iya. Udah makan lah. Lanjut. Ya, tapi kue pancongnya benar-benar higienis sih gue lihat ya. Styrofoam ya wajar sih jajaran pinggiran kita expect apa ya? Pinggiran. Ya mulai. Ya mulai. Usaha orang anjing, jangan gituin. Nah, oke. Faktornya banyak banget menurut gue, banyak banget dan itu nggak bisa dipukul rata kayak begitu dan ya gue ngeliat dia mungkin gini. Ini sih kenapa kita balik kenapa orang yang dia ya karena ngerasa gitu omongannya tuh menyamaratakan semua orang tuh harus begitu ya. Sedangkan gini ya, menurut gua ini orang tuh punya semua orang sudut pandangnya tuh nggak pernah salah menurut gua ya. Karena gini, yang menurut gua benar adalah kenapa gua bisa begitu benar, mungkin dari kenapa masa lalu gua. Contoh gua ngerasa yang gua lakukan cara benar, contoh gua mau jadi pekerja kantoran karena bapak nyokap gua ngelakuin hal itu, jadi itu latar belakangnya udah ngurung dia. Ya, dan itu pun yang menghidupkan keluarga gua. Iya. Nah, terus si yang lain, lu misalnya karena bokap lu seorang wirausaha, berhasil sukses dan sebagainya, dan lu mau jadi seperti dia. Nah, gini, menurut gua kita nggak bisa ngubah semua orang. Menurut gua.
Nah dia kan maunya, maksudnya misi dia mengubah mindset pikiran orang. Kayak mindset itu tuh susah banget menurut gue buat diubah. Maksudnya itu susah Banget, dan apalagi yang kayak soalnya banyak orang yang lu ngomong mau kerja keras, kayak dia bilang, gue sempat dengar omongan dia juga yang kayak, lu aja dia masih kerja aja, jam lagi kerja aja masih mikirin, aduh siang mau makan apa ya, aduh ntar weekend mau kemana ya. Jadi sempat ngomong gitu. Orang-orang yang punya pemikiran kayak gitu tuh salah. Jadi yang di saat kerja mungkin mikirin tuh, ya menurut gue orang kayak gitu juga ya jangan mikirin dulu. Cuman nggak ada masalah dengan dia mikirin mau pergi kemana. Iya benar. Karena nggak bermasalah gitu. Karena ya memang kalau mau ngomong keberhasilan, ibaratnya Timothy kan gini. Timothy berhasil di usia muda dengan ya semua pencapaian dia. Gue nggak peduli latar belakang dia ya. Dengan semua pencapaian dia berhasil nih. Oke. Kan dia berhasil dengan bentuk materi ya. Kemapanan dan keberhasilan dia. Tapi menurut gue nggak semua orang bisa mencapai itu. Makanya kan kenapa selalu 1%. Ya. 1%. Sisanya ya orang melakukan yang rata-rata. Betul. Dan yang rata-rata ini tuh nggak bisa diubah nggak bisa diubah kayak yang signifikan, apa yang semua beralih. Iya, semua beralih. Yang karyawan kantor tiba-tiba jadi pengusaha. Dan itu nggak bakal pernah terjadi menurut gua. Ya menurut gua gitu. Jadi ya kenapa orang, nih gua kerja kantoran, gua udah ngerasa nyaman, gua udah ngerasa dapat gaji cukup, bla 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 bla, dan gua ngerasain yang hal yang gua lakuin adalah arah tujuan gua yang benar, ya gua lakuin. Udah ngerti, ya kayak ibarat gua udah ngerti Timothy ngomong begini. Apaan sih orang? Makanya di stitch. Bisa di stitch lah. Iya di stitch, gua liat di TikTok tuh banyak banget. Makanya kenapa gitu? Karena orang mau jadi content creator, terus ngeliat gini, kerja lebih keras, gini segala macam. Itu kayak bro, Andrew Tate banget gaya ngomongnya. Kayak dia niru kok. Iya, gue liat gaya ngomong itu cepet, kayak menggebu-gebu, ambisius, dan juga kayak sosok nyablak nyablak dan keras gitu. Kenapa lu umur 23 nggak kayak gue? Karena otakku tuh isinya sampah, anjing. Iya nggak sih tadi ngomong gitu? Ngomong gitu? Oh iya. Makanya menurut gue kayak nggak masuk akal. Lu otak isi sampah umur 23. Lu bayangin kalau, ya maaf, orang-orang yang dari lahir dalam kondisi apa adanya gitu, umur 23 apa sih? Umur 23. Anggap dia kerja kerasnya ya di lingkungan seperti itu. Iya. Nggak mudah untuk dia bisa mencapai di lingkungan itu. Betul. Gitu. Itu sangat banyak banget faktornya. Dan juga menurut gue gini, kalau emang dia berusaha mengubah mindset, memukul rata untuk mencapai sukses itu seperti dia. Semua orang contoh nih, oke akhirnya semua orang sukses. Itu nggak akan pernah terjadi. Maksudnya semua orang menjadi usahawan. Lalu customernya siapa? Iya. Lalu yang operasikan usahanya mereka siapa? Jadi kita sebenarnya saling membutuhkan dalam kehidupan. Ini padat banget sih, bentar ini padat banget sih. Itu lebih padat. Itu kalorinya lebih padat. Kalau ini kan lebih lembek, ya kan. Buset, lu kayaknya lagi motong daging Wahyu A5 nih. Jadi menurut gitu loh. Semua orang itu saling membutuhkan. Dan setiap orang terlahir untuk memenuhi suatu peran dalam hidupnya. Semua orang jadi usahawan, siapa pembeli dan siapa yang mengoperasikan usahanya tersebut. Adalah namanya para pekerja. Ini adalah yang mendukung perusahaan itu jadi besar. Jadi masih membutuhkan dan mereka pun mendapatkan uang. Jadi nilai yang dia punya dibayar, bukan sia-sia. Itu peran-peran yang diisi. Makanya, ya gue sih dengan cara ngomong dia begitu ya, itu menurut gue salah karena benar-benar dia mau ngikutin Andrew Tate. Ya kesannya mungkin kan dia benar-benar kayak dia mau ngikutin banget kayak itu mungkin idola dia juga salah satunya sih ya. Itu bener-bener kayak dia kayak ngomongin segala macam dengan pencapaian dia segala macam, terus ngomong kayak gitu, dan dia mau menyamaratakan semua orang. Nah, ini ada yang mau gue highlight nih. Kalau orang yang mau berhasil dalam hal materi, kaya gitu, suksesnya adalah kaya, mapan, mobil mewah, boleh mungkin ikutin advice dia. Yang saran-saran dia yang cocok kerja lebih keras, harus lebih mental baja lah. Cuman gak semua orang mau begitu. Hidup orang ya gue gini, gue ngerasa udah nyaman, gue jadi karyawan atau profesional terus ngapain gue? Itu jadi menurut gue ya motivasinya Andrew Tate lah, motivasi atau apa ya, quotes apa yang ngomongan Andrew Tate segala macem, sarannya ya itu memang ditujukan adalah untuk orang yang mau mungkin mencapai kesuksesan yang lebih dalam hal materi. Tapi tidak semua orang mau itu. Gitu. Tidak semua orang mau itu. Dan tidak semua orang mau itu dan tidak semua orang bisa akan itu. Sejujurnya tidak semua orang bisa menjadi kaya raya gitu. Betul. Jadi menurut gua ya kita to the point, bukan maksudnya kayak menutup kemungkinan ya, tapi memang kenyataan di dunia. Dan mungkin video-video yang kayak si Timothy motivasi segala macam itu hanyalah dibuat
dibuat dibikin ya udah bikin ya, kalau mau nonton ada yang mau ikut mungkin dari 100 orang cuma mungkin 1 orang gitu. Jadi kayak gitulah untuk semua orang kan. Oke, apa ya? Penutupan aja dia sih. Penutupan aja. Ya, pokoknya sebenarnya di konten apa sih sebenarnya kita cuma pengen ngebahas soal yang menurut kita apa sih anjir. Dan konten kita juga apa sih? Silakan. Kenapa sih ada Timothy? Kenapa sih? Kenapa ada Timothy gitu.